Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wiwi Soror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menikahi Dua Gadis Berbeda Alam. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kalau menurut aku, ya sebaiknya kita percepat saja. Bagaimana kalau 1 bulan ke depan kita beri waktu untuk Mita dan Yogi agar berpikir lebih dalam lagi. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah sakral, bukan sebagai uji coba. Mereka berdua harus siap dalam segala hal. Bukan hanya persamaan saja yang dikedepankan, melainkan juga perbedaan. Berbeda dalam prinsip, dalam gaya hidup, dan dalam keseharian. Bisa saling menerima dalam kekurangan dan memuji bila pasangan kita memiliki kelebihan. Mita sudah cukup tahu akan segala kekurangan yang ada pada diri Yogi. Begitu pula dengan Yogi yang sudah hafal betul perangai watak dan tabiat Mita. Hanya saja kita juga harus berpikir jernih, karena setidaknya bayang-bayang kepergian 2 orang tua Mita. Jadi aku hanya berharap, terutama pada kamu Mita, agar perkawinan kamu dengan Yogi bukan karena suatu keterpaksaan, namun berdasarkan kepasrahan kamu akan jodoh yang mungkin sudah dikariskan oleh Yang Maha Kuasa, kata ayah panjang lebar. Aku sudah siap untuk mendampingi Kak Yogi, ayah, jawab Mita singkat. Ya sudah, jika demikian bagaimana dengan kamu Yogi? Ayah berganti menanyai aku. Aku mencintai Mita. Ini memang impianku untuk bisa memiliki dirinya. Hanya saja, apakah kamu mau menerima aku yang hanya seorang buruh pabrik yang gajinya tidak seberapa? Belum lagi, aku juga harus bisa berbagi, karena kalian juga tahu kalau aku sudah memiliki istri dan sebentar lagi akan memiliki anak. Tapi bukankah Ambar tidak membutuhkan uang? Bahkan ia bisa memberikan apa saja kalau kamu mau, Yogi. Tante Yola memotong kata-kataku. Benar Tante, tapi hanya untuk sementara saja. Namun setelah Ambar memutuskan apakah ia tetap bersamaku atau kembali ke alam bawah laut, maka jika pilihan Ambar tetap bersamaku, dengan sendirinya segala keistimewaan dalam dirinya pun sirna. Ambar akan menjadi manusia seutuhnya. Ia bisa merasa lapar, mengantuk, dan semua apa yang dirasakan manusia akan ia rasakan nanti. Jelasku, dan aku melihat Ambar tertunduk, entah apa yang sedang ia pikirkan. Malam telah larut. Semua penghuni rumah sudah terlelap. Ayahku sudah terdengar tengkurannya. Begitu juga dengan ibuku. Di kamar, aku melihat Ambar juga sudah tertidur. Wajahnya begitu tenang, seakan tak pernah menyimpan suatu beban. Aku tak ingin mengusiknya. Aku ke dapur dan membuat secangkir kopi untuk menghilangkan suntuk. Lalu duduk di teras, menikmati suasana malam yang hening. Angin bertiup semilir dan hanya membuat daun-daun pohon jambu melambai lemah. Rembulan masih setia menemani burung malam dan serangga yang masih bernyanyi. Bintang-bintang pun masih tersisa beberapa di antara gumpalan awan tipis. Sekilas, aku seperti melihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam di balik pepohonan. Kupertajam penglihatanku agar aku dapat melihat lebih jelas. Bayangan-bayangan itu dia mematung, seakan tengah mengawasiku. Cahaya bulan jatuh tepat menimpa pohon jambu, sehingga sedikit biasanya memantul pada sosok tadi. Seorang wanita. Betul, itu bayangan wanita dengan gaun panjang putih. Sayang, aku tak dapat melihat wajahnya karena tertutup rambutnya yang ia uraikan hingga ke wajah. Tiba-tiba, aku merasa merinding. Tubuhku terasa sulit untuk bergerak. Dalam hati, aku menduga-duga kalau sosok itu bukanlah manusia. Sebab kalau ia manusia, untuk kenapa harus berdiri di sana? Kenapa tidak langsung mendekati aku? Dan siapa pula ya, malam-malam seperti ini masih keluyuran? Dengan membaca bacaan yang telah aku pelajari dari Pak Ujang, keteganganku pun berkurang. Aku dapat menggerakkan setiap sendiku kembali. Penasaran, aku bangkit dari kursi. Perlahan, aku mencoba mendekati sosok tadi. Namun baru beberapa langkah, sosok itu pun seperti tahu kalau aku akan menghampirinya. Aku melihatnya, ia membalikkan tubuhnya
dan menghilang di balik pepohonan. Penasaran aku mencari-cari siapa tahu dia bersembunyi, namun aku tak menemukannya. Maka aku kembali menikmati kopi dan menyulut sebatang rokok sambil menunggu kantuk datang. Siangnya istriku mengatakan kalau Mita datang dan bercerita kalau semalam ia ditatangi arwah mamanya, Tante Rita. Mengatakan kalau Om Doni lolos dan berhasil kabur dari ruang tahanan di alam penyiksaan. Aku merasa aneh dengan cerita Ambar yang berasal dari Mita. Sebenarnya, aku ingin ke rumah Mita untuk bertanya secara langsung tentang kebenaran cerita itu. Namun aku merasa tak enak dalam pandangan warga, karena bagaimanapun keluarga Mita masih terasa dicekam kejadian yang mengiriskan. Dan sore harinya, barulah pertanyaanku terjawab setelah Mita main ke rumah untuk bertemu Ambar. Mita rupanya sudah meluapkan kecemburuannya saat itu. Malah sekarang, ia begitu suka dengan Ambar, seakan ia menemukan seorang kakak yang tak pernah ia miliki. Betul loh kak, mama bilang kalau papa lolos dan berhasil kabur, kata Mita menjawab pertanyaanku. Kok bisa ya? Padahal menurut Ibu Joharia, tempat itu dijaga dengan ketat oleh para siluman penguasa alam kematian bagi pelaku pesugihan. Begini kak, kalau menurut aku, itu bisa saja terjadi. Karena bagaimanapun ketatnya penjagaan, namun ada juga kelengahan makhluk seperti mereka. Atau setahu aku, di ruang sana memang ada lubang hitam. Lubang hitam yang setiap makhluk dapat melihatnya. Jadi ada kemungkinan Om Dani dapat kesempatan melihatnya dan ia untung-untungan masuk ke sana. Ambar memberi sedikit gambaran tentang tempat penyiksaan bagi para pemuja iblis. Jadi, apakah Om Dani sekarang berada di dunia manusia juga? Tanya aku pada Ambar. Belum dapat dipastikan, sebab hanya Raja Siluman dan para pendampingnya saja yang tahu kemana arah lubang hitam itu. Namun kita harus tetap waspada. Aku khawatir seandainya Om Doni menemukan jalan menuju dunia manusia. Bisa saja dia masih menyimpan dendamnya terhadap kita, khususnya pada kakak, karena kakak dianggap sebagai penghalang. Apalagi Om Dani tak pernah merestui hubungan kakak dan Mita. Apa yang harus aku lakukan? Tetap tenang dan selalu waspada. Oh iya, Mita, sebaiknya kamu juga bilang sama Tante Yola agar ia tetap tinggal bersama kamu. Aku khawatir kalau Om Dani tiba-tiba datang mengunjunginya. Iya kak, aku berharap Kak Yogi juga jangan sampai lemah. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Mita menyentuh lenganku. Sebenarnya aku ingin memeluknya. Ia butuh perhatian lebih dari aku. Betapa hancurnya kehidupan gadis itu. Kepada siapa lagi harus berbagi. Namun, aku juga harus menjaga perasaan Ambar, istriku. Setidaknya aku tak mengumbar kemesraan di hadapannya. Meskipun Ambar telah menerima kenyataan kalau Mita adalah calon istriku yang berarti madunya. Tentu aku akan sering-sering mengunjungi kamu, Mita. Sebab tak ada cowok di rumah kamu yang bisa untuk menjadi pelindungmu. Beruntung kamu, Mita, punya calon suami yang bukan hanya ganteng, tetapi juga tangguh. Tante Yola ikut menimpali, membuat Mita tersenyum. Begitu juga dengan Ambar. Ia tersenyum meski getir. Malam ini, aku harus bekerja lembur, karena memang banyak pekerjaanku yang sempat tertunda. Memang begitulah peraturan kantor. Bagi karyawan yang sedikit punya kesibukan lain, maka diberikan opsi, yaitu lembur atau mengundurkan diri. Tentu saja aku memilih lembur. Kalau aku mengundurkan diri, berarti aku harus menganggur. Waktu terus berjalan, dan pernikahanku sudah tinggal menghitung waktu saja. Semua persiapan sudah penuh. Barang-barang bawaan dari tempat tidur, lemari, dan segala kebutuhan Mita pun sudah lengkap. Seperti kosmetik sampai pakaian untuk acara nanti. Terus terang, aku memang tidak memungkiri kalau di dalam persiapan itu ada campur tangan Ambarwati. Dan aku tak bisa menolak kebaikannya, karena aku sendiri tak punya apa-apa. Walaupun ayahku sempat menjual sebagian lahan pertaniannya. Aku tahu kalau Ambar melakukan itu tanpa sepengetahuan keluargaku. Ia menciptakan dengan daya pikirnya dan mewujudkannya dalam bentuk nyata. Ayah dan ibuku sempat heran, dari mana aku bisa membeli semua itu. Dan tentu saja, aku harus beralasan kalau aku punya simpanan yang memang untuk persiapan pernikahanku dengan Mita. Ambarawati tahu kalau aku tak punya simpanan, seperti yang aku katakan pada kedua orang tuaku.
ia juga sudah izin kepadaku agar aku menerima pemberiannya, karena ia sudah menjadi bagian dari hidupku. Yang mau tak mau, ia juga ikut merasakan apa yang aku rasa. Selepas Isya, aku menemani Ambarawati untuk beristirahat di kamar. Berkali-kali aku memandang wajah wanita ini. Rasanya tak sedikit pun menimbulkan rasa bosan. Wajah Ambar tidak oval seperti wajah Mita. Ia memiliki wajah yang tirus dengan hidung bangil, sepasang mata yang indah dan teramat bening. Bibir Ambar tergolong tipis, dengan barisan gigi-giginya yang putih bak untayan mutiara. Aku membelai rambut panjang hitam legam yang menimbulkan aroma wangi bunga. Sesekali aku mencium keningnya dan mengusap-usap perutnya yang kian menggunung. Saat aku membawanya ke klinik minggu lalu, dokter mengatakan kalau kehamilan istriku mungkin tidak akan mencapai 9 bulan. Umumnya kebanyakan wanita, dokter itu juga merasa aneh dengan gerakan bayi di dalam kandungannya. Sepertinya bayi ibu sudah tidak sabar ingin cepat keluar. Mungkin dia sudah kangen ingin melihat ibunya yang cantik dan ayahnya yang tampan. Kalau melihat dari gerakannya dan didiagnosa saya, paling lambat 1 bulan lagi ibu akan melahirkan, kata Pak Dokter menerangkan. Aku mendengarnya dengan rasa tak percaya dan aneh, karena kehamilan istriku baru 6 bulan. Berarti jika bulan depan berarti hanya 7 bulan. Ambar tersenyum mendengar penjelasan dari Pak Dokter tadi. Mungkin baginya itu hal yang biasa bagi bangsa mereka. Apakah anak kami lelaki atau perempuan, Pak? Tanya aku penasaran. Tenaganya seperti laki-laki. Coba Bapak cek di lab biar lebih jelas. Baik, terima kasih, Pak. Berarti kebahagiaanku akan semakin bertambah. Setelah menikah dengan Mita, aku akan memiliki seorang anak. Lengkaplah kebahagiaanku nanti. Pesan saya, ibu jangan terlalu banyak bekerja yang berat-berat dan jangan terlalu banyak berpikir. Nanti bisa membuat stres dan mengganggu perkembangan sang bayi yang dikandungnya. Terakhir, saran Pak Dokter, dan Ambar hanya mengangguk lalu tersenyum. Istri saya tak pernah bekerja berat. Saya melarang dia untuk hal yang membutuhkan tenaga. Baguslah. Nah, ini resep yang harus Bapak tebus. Hanya vitamin, agar sang bayi selalu sehat dan bugar. Dokter memberikan resep yang langsung aku tebus di klinik itu juga. Seperti malam-malam sebelumnya, aku memang termasuk orang yang susah tidur, walaupun seharian bekerja di pabrik dan cukup melelahkan. Maka seperti biasa pula, aku membuat kopi dan menghisap rokok, duduk di teras rumah, menikmati kebisuan malam. Dan sosok yang kemarin aku lihat malam ini pun, ia muncul kembali. Aku bisa memastikan kalau sosok itu bukan manusia, sebab aku merasa merinding seketika, dan persendianku terasa kaku. Namun, belum sempat aku membaca penangkal, sosok itu sudah berada di tepat di hadapanku. Spontan, aku terkejut. Betapapun aku sudah terbiasa melihat hal-hal yang aku anggap ganjil, karena sosok yang berdiri di hadapanku saat ini adalah Tante Rita. Ya, dia adalah arwah Tante Rita, karena sosok wanita itu menyibakkan rambutnya yang menutupi wajahnya. Aku masih gemetar saat arwah Tante Rita berkata dengan suara pelan dan berat, "Yogi, tolong jaga Mita." "Tante, kenapa Tante masih juga mendatangi kami? Bukankah Tante sudah tenang di alam sana? Tolong jangan ganggu kami lagi." Jawabku agak gemetar. Namun Tante Rita terdiam tanpa menjawab. Matanya memandang seakan penuh permohonan. "Sebenarnya ada apa, Tante?" Tante tetap terdiam, dan ia membalikkan badannya, lalu pergi begitu saja. Sepertinya Tante memang tidak suka dengan pertanyaanku. "Tante, tunggu!" seruku, lalu menyusulnya. "Tolong jelaskan apa maksud Tante, agar aku menjaga Mita. Bukankah Tante sudah tahu kalau aku sudah pasti akan selalu menjaganya, tanpa Tante minta sekalipun, karena aku mencintai Mita dengan sepenuh hatiku." Langkah Tante terhenti dan ia kembali memandangku. Kali ini aku melihat ada senyum di bibirnya. "Papanya Mita telah kabur dari ruangan penyiksaannya. Aku hanya takut ia akan mencari Mita dan Yola," terang Tante penuh kekhawatiran. "Iya Tante, sekarang di mana Om Dani? Aku akan menghadapinya jika dia sampai mengganggu lagi."
Tante hanya menggeleng, dan dalam kecapan mata, sosok tante sudah menghilang. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang begitu menusuk sampai ke tulang sumsum. Tubuhku menggigil bagai terserang demam. Cepat-cepat aku melangkah dan masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Kak? Kelihatannya Kakak seperti panik," tanya Ambar yang ternyata tengah terjaga dari tidurnya. Aku tidak tahu, sayang. Barusan arwah Tante Rita menemui aku. Ia bilang agar aku menjaga Mita setelah ia pergi. Entah kenapa tiba-tiba tubuhku menggigil seperti demam. Ternyata para pencari Om Dhani mulai berdatangan. "Pencari Om Dhani?" Aku mengulang kata-kata Ambar. Batu mustika yang telah menyatu dalam diriku menyembul. Kini sudah berada di telapak tanganku. Kemudian sedikit berpendar mengeluarkan cahaya merah. "Kakak, bawalah tusuk Pasopati ini. Jika ada kesempatan, tancapkan pada lidahnya. Karena kekuatan makhluk itu 2 kali lebih hebat dari yang pernah kita kalahkan." "Baiklah, tapi ingat, kamu jangan keluar. Aku mohon semua demi keselamatan kamu dan anak kita." "Iya, Kakak, tapi aku ingin melihat pertarungan Kakak." Ambar memang agak keras dalam pendiriannya. Aku hanya geleng-geleng kepala. Aku membuka pintu depan. Kulihat Om Dhani menatapku dengan amarah yang mungkin ia pendam. "Akhirnya kamu keluar juga, Yogi. Waktu itu aku memang kalah olehmu. Tapi sekarang, aku akan menghabisimu," ucap Om Dhani menyeringai memamerkan taring-taringnya yang runcing. "Kenapa Om masih mencari aku? Bukankah seharusnya sekarang Om berada dalam ruangan penyiksaan sebagai ganjaran atas perbuatan Om?" "Aku tak sudi di dalam sana. Aku masih merasa belum puas dengan hidupku yang miskin. Tapi karena kamu sudah menggangguku, menghalangiku untuk membawa Yola, maka aku menyimpan dendam kepadamu. Bersiaplah menyambut ajalmu, pemuda miskin yang sombong." Selesai berbicara, Om Dhani melesat ke arahku. Sepertinya ia memang benar-benar ingin membunuhku. Aku ingat kata-kata Ambar, kalau sesungguhnya ia bukanlah Om Dhani, melainkan makhluk utusan sang raja yang memiliki tingkat kesaktian yang tinggi. Maka tak ayal, begitu serangan Om Dhani hampir menyentuh tubuhku, aku segera menghadangnya dengan telapak tanganku yang sudah mengeluarkan cahaya merah dari batu mustika. Tangan Om Dhani sempat menyentuh telapak tanganku, namun aku merasa takjub, sebab tangan Om Dhani tak terluka sedikit pun. "Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Batu mustika itu sama sekali tak berarti apa-apa. Kau lihat, tanganku masih utuh, bukan? Dan sekarang, terimalah ajalmu." Om Dhani kini meregangkan kedua tangannya yang sudah membara. Sedikit kemudian, tubuhnya melayang di udara. Aku kewalahan melihat gerakannya yang begitu cepat. Tangan Om Dhani memang melesat mengenai tubuhku. Namun, ia sempat menggunakan sebelah kakinya untuk menendangku. Tendangannya begitu telak menghujam dadaku, membuat aku terpental beberapa meter. Belum sempat aku bangkit karena merasakan dadaku yang sesak, Om Dhani sudah bersiap menyerangku kembali. Aku tak dapat menghindari hantaman tangannya yang membara. Kembali aku terjerembab mencium tanah. Aku hampir putus asa saat kedua tangannya menekan kuat pundakku. Aku merasa lemah, merasa tak berdaya. Om Dhani mencengkramku. Benar kata Ambar, kalau ia bukanlah Dhani. Sebab tak mungkin jika Om Dhani bisa membuka mulutnya selebar itu. Setelah membuka mulutnya, ia mendekati kepalaku. Sepertinya ia ingin menelanku hidup-hidup. Tubuh Om Dhani bertambah tinggi dan semakin tinggi. Sekarang jelas sudah makhluk apa yang kini tengah bersiap menyantapku. Makhluk besar berbulu hitam legam. Makhluk utusan dari neraka. Dan perlahan tangan kananku merogoh saku celanaku. Tusuk Pasopati sudah dalam genggamanku. Menunggu kesempatan yang datang. Mulut makhluk itu semakin terbuka lebar. Sebelum ia memasukkan kepalaku terlebih dahulu, menjilatinya, aku merasa ada air liur yang membasahi rambutku. Dan inilah kesempatanku untuk berjuang. Perjuangan hidup atau mati. Hanya segitukah kemampuanmu menantu Nyi Roro Kidul yang tersohor itu? Setelah kau mati, maka tak ada lagi yang menghalangiku untuk mengambil persembahan yang belum sempat aku ambil.
Dan tanpa menunggu waktu lama, kesempatan itu aku gunakan dengan segera. Kutancapkan tusuk Pasopati tepat di tengah lidahnya yang tengah menjulur. Kau. Jeritan makhluk itu memekakkan telingaku. Kesempatan itu aku gunakan untuk menghantamnya dengan batu mustika di mata kirinya. Mata makhluk itu hancur, picaran cahayanya memercik, membuat tempat itu laksana hujan kembang api. Tubuh makhluk itu terhuyung-huyung. Sekali lagi kakiku menendang kepalanya dan membuat tanduk yang berada di tengah dahinya patah. Aduh, sakit. Jeritnya lalu tumbang, menimbulkan getaran yang luar biasa. Dengan tubuh lemas, aku menghampiri makhluk yang kini sudah terkapar tak berdaya. Karena kau telah menggangguku dan membuat onar, maka aku akan memusnahkanmu tanpa wujud. Aku menyentuh tanduknya yang patah dan mengeluarkan asap hijau dengan merapal aji pemusnah raga. Aku menepuk kepala makhluk tersebut. Ampun, jangan musnahkan aku. Namun, aku sudah terlanjur geram. Aku tak mau lagi melihat makhluk-makhluk seperti itu kembali mengganggu ketenangan keluargaku. Maka dengan satu hempasan angin yang dahsyat, tubuh makhluk itu melayang ke udara dan menghilang tanpa bekas. Alhamdulillah, aku terduduk lemas seakan tak memiliki tenaga. Kakak, teriak istriku mendekat dan segera memelukku. Aku tak apa-apa sayang, hanya sedikit sakit pada dadaku. Jawabku untuk mengurangi kecemasannya. Tapi kakak, air liur makhluk itu mengandung bisa. Ayo kakak, aku akan menetralisir racun itu. Wajahmu sudah agak lebam kakak. Ambarawati masih terlihat cemas. Ia membantuku untuk berdiri, lalu memapaku masuk. Sampai di dalam kamar, tubuhku dibaringkan. Dan dengan kekuatannya, Ambarawati menyentuh kepalaku sampai aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Karena mataku terasa begitu berat dan semakin berat. Hingga akhirnya aku tertidur. Senja baru saja turun, namun langit terlihat suram. Awan hitam dan menghitam sudah beriringan menggantung di ufuk sebelah timur. Nampaknya sebentar lagi akan hujan. Suara pintu depan terdengar. Ada yang mengetuknya. Dengan melelas aku bangkit dari kursi panjang dan membukakan pintu. Selamat sore Yuki. Apa kabar kamu dan Ambarawati anakku? Ternyata Ibu Juharia alias Nyi Aruma Dewi yang datang. Oh ibu, kabar kami baik-baik saja. Masuklah, nanti aku panggilkan istriku. Aku langsung menuju kamar dan memberitahu istriku kalau Ibu Juharia yang datang dan ingin bertemu dengannya. Betapa gembiranya Ambar melihat Nyai Aruma Dewi karena sudah beberapa waktu beliau tidak mengunjunginya. Ibu, kenapa ibu tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Ambarwati menyambut Ibu Juharia dengan gembira. Loh, kamu ini bagaimana Cahayu? Memangnya kalau aku kasih kabar, apa kamu akan menjemputku? Seloroh Ibu Juharia membuat Ambar tersipu-sipu. Aku hanya ingin melihat calon cucuku. Bagaimana perkembangan kehamilan kamu? Semua berjalan normal ibu. Hanya saja kehamilanku baru 6 bulan. Tapi dokter mengatakan mungkin bulan depan aku akan melahirkan. Oh begitu ya. Pantas saja bila kehamilan dan kelahiran kamu akan lebih cepat. Karena kamu belum sepenuhnya menjadi manusia. Coba kamu ingat berapa hari atau minggu kaum kita bisa hamil dan melahirkan. Kita memang beda anakku. Makanya nanti setelah melahirkan, kamu baru akan tahu di mana kamu akan tinggal bersama Yuki suami kamu atau kembali bersama kami. Ujar Ibu Juharia mengelus-elus perut buncit istriku. Apakah akan ada tanda untuk menentukan di mana aku akan tinggal? Dulu pernah ada kejadian yang serupa dengan kamu. Dia putri dari lembah datar dan menikah dengan manusia. Putri itu pun hamil dan melahirkan. Nah, saat itulah tanda itu keluar. Apa tanda itu, Nyai? Tanya Ambar tak sabar. Saat melahirkan, dia merasa sakit dan darahnya mengalir keluar dari rahimnya. Darah itu berwarna merah, darah manusia. Kamu masih ingat apa warna darah kamu?
Nyi Aruma balik bertanya. Aku tidak pernah mengeluarkan darah. Ketika aku terjatuh, lututku mengeluarkan asap tipis. Nah, itulah perbedaan dunia kita dengan manusia. Manusia akan mempunyai banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan manusia akan selalu terbatas dalam segala hal. Coba kamu bayangkan, pernahkah kamu berjalan kaki, menempuh jarak jauh? Pernahkah kamu merasa lapar, lelah, dan sakit? Belum bukan? Maka mulai sekarang kamu memang harus bersiap diri untuk menyambut kelahiranmu dan takdirmu. Selesai Ibu Juharia berkata, Ambar hanya terdiam, tertunduk. Ia memang tengah gamang dalam berpikir, mampukah ia hidup dalam keterbatasan sebagai manusia, atau tetap tinggal di dasar laut dengan rutinitas yang monoton. Aku hanya berdiam sebagai pendengar saja. Aku memang tak tahu harus berbuat apa. Memang aku mencintai Ambarwati, terlebih lagi sekarang tengah mengandung, bahkan sebentar lagi akan melahirkan. Yogi, bagaimana pendapat kamu tentang Ambar? Tanya Ibu Juharia. Membuatku semakin bingung. Ibu, aku mencintai dan menyayangi Ambar. Terlebih lagi sebentar lagi akan memberikan seorang anak. Sebagai anugerah buah cinta kami, aku hanya bisa berharap agar Ambar tetap berada di sampingku. Jawabku mewakili perasaanku. Kalau aku sih, andaikan Ambar tetap memilih takdirnya sebagai manusia, toh aku bisa datang kapan saja untuk melihat rumah tangga kalian. Namun kalau akhirnya ia kembali ke dunia kami, itu juga bagian dari takdir. Kata Ibu Juharia terasa teramat ringan. Beliau bisa menerima takdir apapun yang menimpa putrinya, Ambarwati, dengan ikhlas. Suatu hari menjelang hari pernikahanku, semua persiapan pelaksanaan sudah rampung. Tenda biru yang terpasang menaungi jalan sempit antara rumahku dan rumah keluarga Mita, yang memang hanya berselang 2 rumah saja. Tak ada pesta besar-besaran dalam rencana pernikahan kami. Keluargaku hanya mengundang teman-teman kerja dan orang-orang yang pernah ia kenal. Begitu juga dengan ibu. Ia juga menghubungi semua family baik dekat atau jauh. Mita mengundang teman sekolahnya sebagai salam perpisahan kepada mereka. Tante Yola terlihat agak bingung sebab ia tak tahu siapa yang akan membantunya. Namun, aku sudah memutuskan agar Tante Yola tak terlalu berpikir jauh. Sebuah pernikahan adalah cara sakral, bukan harus disertai pesta, namun cukup sebagai bentuk sebuah ikatan untuk hidup bersama, namun disaksikan oleh banyak orang. Mita sendiri tak merasa kecewa dengan keputusanku untuk melamarnya tanpa adanya pemberian mahar yang berlebihan. Ia juga tahu kalau kemampuanku yang pas-pasan dan tak mungkin untuk mengadakan pesta yang menurut pandangan orang sebagai yang istimewa. Sebab bagi orang kebanyakan, pesta sebuah pernikahan rata-rata digelar dengan meriah. Bahkan beberapa di antara mereka juga sampai mengadakan penampilan grup musik yang sudah cukup punya nama. Namun warga, khususnya tetanggaku, sudah cukup maklum dengan keadaanku. Apalagi bila mengingat kejadian yang menimpa keluarga Mita yang belum bisa mereka lupakan. Tragis memang. Sejak pagi tadi, aku sudah melihat kesibukan di rumah. Mita, banyak tetangga dekat terutama kaum ibu yang sudah membantu-bantu di dapur untuk memasak dan mengolah makanan. Sebagai persiapan memberi makanan pada para pria yang masih sibuk merapikan tenda. Bahkan, sampai sehabis maghrib ini, aku masih melihat beberapa dari wanita yang masih sibuk menata ruangan yang akan dijadikan singgasana aku dan Mita. Keesokan harinya, kursi pelaminan bernuansa biru laut membuat mata terasa teduh. Dan selepas jam 9 malam, banyak teman-temanku berdatangan. Mereka memang aku ajak untuk melekan. Melekan berarti begadang, untuk membuat tempat itu tidak terasa sepi. Tentu saja, buat anak-anak muda, hal itu sangat menyenangkan. Mereka bisa berkumpul bersama sambil main kartu domino atau main catur, dan menikmati hidangan gratis juga rokok yang disediakan tuan hajat. Namun sayangnya, aku tak bisa menemani mereka. Karena dalam tatanan adat kami, 2 orang calon mempelai tidak boleh bertemu selama 1 minggu menjelang hari pernikahan. Maka aku hanya melihat mereka dari depan rumahku saja. Meskipun begitu, sesekali Mita melihat ke arahku. Malam memang belum terlalu larut. Entah kenapa suasana yang dari tadi terlihat ramai, tiba-tiba menjadi sepi. Biasanya, anak-anak muda kebanyakan akan bergadang
sampai pagi. Minimal jam 1 atau 2 mereka baru kembali ke rumah. Itu pun setelah menikmati makan malam yang telah disediakan oleh Tuan Hajat. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, malam ini terasa sangat aneh. Di luar rumah Mita, tak ada lagi terlihat kesibukan atau terdengar bincang-bincang. Semua nampak lenggang, begitu sunyi mencekam. Ada apa ini? Tiba-tiba aku mendengar jerit dan teriakan keras dari arah rumah Mita, dan dengan tergopoh-gopoh Bik Nawi memanggilku. "Yogi, tolong coba kamu lihat si Mita. Ia berteriak-teriak terus," kata Bik Nawi yang langsung aku respon. "Sebentar Bi, aku mau bilang sama ayah dulu," jawabku, lalu masuk menemui ayah yang masih menonton berita di televisi. Ada apa, Ki? Tanya ayah. "Entah ya, Binawi bilang Mita menjerit-jerit. Ayo ya kita ke sana." Sebenarnya ayah melarangku sebab pantangan seorang calon mempelai bertemu dengan calonnya dalam masa pingitan. Namun dalam situasi yang darurat, aku tak lagi berpikir tentang pantangan tersebut. Ibu dan Ambar juga terbangun mendengar kata-kataku yang agak keras. Ibu ingin ikut menengok, tapi ayah melarangnya sebab ia harus menemani Ambar. Sampai di depan rumah, kami melihat sudah banyak orang berkumpul, namun mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat dan bertanya satu sama lain. Tante Yola menarik tanganku agar cepat melihat keadaan Mita. Benar saja, Mita tengah terbaring di atas tempat tidurnya. Matanya melotot menatap tajam pada semua orang, namun ia tak berkata apa-apa, hanya menggeram dan ada busa di sudut bibirnya. Sesekali Mita seperti menahan sakit dan perlahan-lahan kaki-kakinya yang semula mulus kini mulai menimbulkan bisul-bisul kecil yang semakin lama semakin banyak dan bertambah besar. Tubuhnya terguncang-guncang saat semua kulitnya dipenuhi dengan bisul-bisul yang diantaranya telah membuncah sehingga mengeluarkan bau yang tak sedap. "Yogi, cepat lakukan sesuatu sebelum Mita kenapa-napa," suara Tante Yola menyadarkan aku dari rasa takjub melihat penyakit Mita. Dan tanpa tahu harus berbuat apa, aku mengambil posisi duduk di lantai dengan cepat melakukan kontak memanggil Ibu Joharia atau Nyai Aromadewi. Dalam waktu yang tak lama, angin bertiup kencang, menimbulkan suara bising di kamar itu. Nyai Aromadewi sudah berada di hadapanku, namun tanpa wujud yang dapat dilihat oleh mata telanjang. "Bangunlah, aku merasakan kehadiran makhluk hina surah seseorang," kata Ibu Joharia. "Makhluk apa yang dimaksud Ibu?" tanyaku. "Kenapa tidak kamu pergunakan mata batinmu, Yogi? Coba kamu perhatikan pada kaki sebelah kiri calon istrimu itu." Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang dikatakan Ibu Joharia. Ternyata benar di kaki kiri Mita, aku melihat satu sosok makhluk gaib. Makhluk itu begitu kecil, pantas saja aku tak melihatnya. Namun setelah aku perhatikan lebih dalam lagi, ternyata makhluk itu terlihat cukup menyeramkan. Sosok sebenarnya tinggi besar. Wajah makhluk itu mirip seekor ayam lengkap dengan paruh dan jenggernya yang berwarna hitam legam. Paruhnya yang panjang tengah mematuk-matuk di sekujur tubuh Mita. Ia peliharaan seorang dukun sesat, dan atas perintah seseorang yang melakukan ini, ucap Ibu Joharia. "Apa yang aku harus lakukan, Ibu?" "Sebaiknya kamu tempelkan saja batu mustikamu itu. Makhluk itu tak akan berani melawanmu. Maka kamu perintahkan saja agar ia kembalikan penyakit itu kepada siapa yang memintanya." Aku menuruti kata-kata Ibu Joharia. Benar saja, baru saja batu itu aku tempelkan pada kaki Mita, terdengar sebuah teriakan panjang yang menggema di kamar itu. "Ampun, aku hanya disuruh, diperintahkan untuk menakiti gadis ini. Tolong jangan sakiti aku," seru makhluk itu memohon. "Aku tidak akan menyakiti dirimu, sebab tak ada untungnya buatku. Aku hanya minta agar kau sembuhkan calon istriku ini seperti semula. Dan aku minta, kembalikan penyakit ini kepada siapa orang yang telah menyuruhmu." "Baik, aku akan memulihkan calon istrimu dan akan mengembalikan penyakit ini. Aku berterima kasih atas kemurahan hatimu, anak muda." Setelah berkata, makhluk itu kemudian meniup sekujur tubuh Mita. Dan sungguh ajaib, kulit Mita kembali seperti semula, mulus tanpa ada bekas bisul. Keesokan harinya, aku dan Mita sudah duduk di atas pelaminan. Dengan mengenakan pakaian adat, kami menyalami satu demi satu para tamu undangan. Sampai waktu hampir jam 9 malam, mataku mencari-cari dan menunggu kehadiran Yoyon
teman sekaligus orang yang paling berjasa, mengingat dari dialah aku mendapat nomor handphone Mita. Sepertinya Yoyon tidak akan datang, Ki. Balas Torik, teman dekat Yoyon, ketika aku tanya. Wah, kemana dia emangnya? Tanyaku, mengira kalau Yoyon pergi. Ya tengah sekarat, Ki. Gue gak tahu penyakit apa yang menimpanya. Sekujur tubuhnya penuh dengan bisul. Dan bila pecah baunya bukan main, bau busuk. Terang Torik. Aku terkejut mendengarnya. Apa mungkin Yoyon yang melakukan ini? Ternyata diam-diam Yoyon masih menaruh hati kepada Mita dan dendam padaku sampai tega melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Tanpa menunggu acara selesai, aku segera pamit pada Mita yang kini sudah resmi menjadi istriku. Kakak, jangan kakak buat dia menderita lagi. Biarkan dia menerima asapnya sendiri. Kakak hanya memberikan maaf saja. Balas Mita memohon. Sampai di rumah Yoyon, keluarganya bukan malah menyambutku, melainkan mereka beringsut menepi, malah ada yang menjauh. Terlebih lagi melihat ayahnya Yoyon, ia memandangku sepertinya tak suka melihat kedatanganku. Dengan ditemani kakak perempuan Yoyon, aku melihat keadaan Yoyon yang memang cukup menjijikan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi bisul-bisul dari kaki hingga wajahnya. Sudah tak dapat dikenali lagi. Dan banyak bisul yang sudah pecah sehingga mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Yon, gue tahu kalau lu masih menyimpan rasa sama Mita, sehingga lu gak bisa terima kalau Mita jadi milik gue. Lu dendam dan nyuruh orang buat nyantet Mita. Harapan lu supaya Mita mati dan diantara kita berdua gak ada yang bisa memilikinya. Gue gak benci sama lu, Yon. Juga gak nyimpan dendam gue. Gue datang ke sini cuma mau minta maaf dan juga memaafkan kesalahan lu. Sekarang terserah apa mau lu. Gue cuma mau pesan, jangan lagi ada dendam di antara kita. Karena kita berteman cukup lama, sewaktu kita masih kecil sampai kita dewasa. Janganlah hanya karena seorang wanita, terus persahabatan kita mesti berakhir, Yon. Lu mau kan maafin gue? Aku lihat mata Yoyon bergerak seakan memohon meminta tolong. Maka dengan kebesaran jiwa, aku memerintahkan makhluk yang ada dalam tubuh Yoyon untuk pergi. Namun makhluk itu tak bisa mengembalikan keadaan Yoyon seperti semula. Dan sebulan kemudian, Ambarwati, istriku, melahirkan. Betapa bahagianya aku saat itu, karena semua keluargaku berkumpul. Mita bersama Tante Yola, ibu dan ayah serta adikku, dan yang paling istimewa tentu saja Ibu Juharia, alias Aruma Dewi. Beliau datang atas perintah Nyai Roro Kidul untuk memberikan ucapan selamat atas kelahirannya, dan sekaligus mengatakan kalau Ambarwati diterapkan hidup sebagai manusia. Namun, ia juga diberikan beberapa kelebihan agar tetap dapat berkomunikasi antara dunia manusia dan alam bawah laut. Dan tak lupa pula, Nyai Roro Kidul memberikan anugerah untuk putra pertamaku, yaitu sebuah nama, Banyu Segoro Alamsyah. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wandi yang sudah banyak mengirimkan cerita kepada saya dan mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu menyaksikan konten dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.